Baik, kita lanjut yang terakhir ya, revolusi Tiongkok atau revolusi Cina. Baik, revolusi Tiongkok atau revolusi Cina ini. Nah, sekarang apa yang membedakan revolusi Tiongkok dengan revolusi-revolusi sebelumnya? Nah, yang mana revolusi Tiongkok ini memang lebih ke mirip revolusi Amerika. Jadi perjuangan bangsa Cina atau bangsa Tiongkok melawan dominasi bangsa asing yang menguasai wilayah mereka. Nah, mereka melawan dan akhirnya terbentuklah negara Cina modern atau Tiongkok modern seperti hingga sekarang. Walaupun nanti banyak peristiwa-peristiwa sesudahnya ya. Jadi bagaimana awal sampai akhirnya. Baik, langsung saja. Tiongkok atau Cina ini ya seperti kita kenal adalah negara yang secara resmi menganut sistem atau ideologi komunis. Walaupun pada prakteknya Cina juga boleh dikatakan memadukan antara komunisme dengan liberalisme. Jadi komunisme sosialisme mereka pakai untuk ideologi negara, tapi praktek keseharian terutama dalam bidang ekonomi mereka menjalankan prinsip-prinsip ya seperti negara-negara barat. Baik, di sini ada latar belakang terjadinya revolusi Tiongkok ya, sambil dibaca kembali, dilihat lagi di bukunya. Nah, revolusi Tiongkok adalah gerakan perjuangan rakyat Tiongkok melawan kekuasaan negara asing di wilayahnya. Nah, kalau kalian bertanya, Pak, negara asing mana yang menguasai di Tiongkok? Banyak ya. Jadi ada Inggris, ada Portugis atau Portugal, bahkan ada Jepang. Jepang ini beberapa kali berupaya untuk ya katakanlah menguasai Tiongkok. Nah, nanti ada bab selanjutnya terkait Jepang. Jadi Jepang sama Cina itu memang sama Tiongkok nggak terlalu akur ya dari dulu, memang sampai detik ini, walaupun mereka bertetangga. Nah, apa latar belakangnya? Yaitu yang poin A, lihat ada perang Candu 1 dan Candu 2. Nah, kalau kalian bingung Candu itu apa? Ya, Candu itu ya pada saat itu ya katakanlah sebagai jenis narkoba. Nah, bagaimana berjalannya perang Candu tersebut? Nah, perang Candu tersebut adalah bangsa barat yang datang ke Tiongkok awalnya bertujuan untuk berdagang. Ya sama ya seperti Belanda datang ke Indonesia. Nah, bedanya bangsa barat yang datang ke Indonesia memperjualbelikan rempah-rempah, sedang mereka yang datang ke Tiongkok memperjualbelikan candu atau opium. Nah, jadi opium atau candu ini ya sejenis narkoba. Nah, kenapa Inggris ini memperdagangkan opium atau narkoba atau candu? Nah, apa tujuannya? Ya, mereka tujuannya adalah supaya generasi muda atau orang-orang Tiongkok secara umum supaya lemah mentalnya, lemah fisiknya akibat dari candu yang diperjualbelikan itu. Nah, sehingga kalau nanti orang-orang Tiongkoknya sudah kecanduan narkoba atau candu itu, maka Inggris dengan mudah tujuannya bisa menguasai Tiongkok. Nah, tujuannya itu. Jadi kenapa mereka memperjualbelikan candu? Ya, di masa sekarang juga ya begitu ya. Jadi kalau generasi mudanya sudah kena ya sudah gitu kan. Baik, kita lanjut. Nah, peristiwa perang candu juga terjadi beberapa kali ya. Nah, ada perang candu 1, perang candu 2. Nah, perang candu 2 malah Inggris dengan Perancis ya yang terlibat dalam perang candu tersebut. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tentang perang candu itu dan kenapa Inggris memperjualbelikan ya mereka punya maksud lain gitu ya.
Nah, terus yang poin B-nya, lihat di situ ada invasi Jepang ya. Nah, Jepang itu memang melakukan invasi di